Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang etnofarmasi. Etnofarmasi terdiri dari dua kata, yaitu etno dan farmasi, di mana etno berarti suku atau wilayah dan farmasi yaitu obat atau cara pengobatan. Jadi etnofarmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara pengobatan di suku atau wilayah tertentu. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia dan rekan saya. Nama saya Sutisna. Nama saya Siti Nuraini. Dan saya Salvi Triani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tanaman daun salam dipercaya untuk mengatasi penyakit asam urat di daerah Bantul. Baiklah, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana proses metabolisme purin di dalam tubuh. Purin adalah molekul yang terdapat di dalam sel dalam bentuk nukleoprotein. Ketika berada di usus, asam nukleat dibebaskan dari nukleoprotein oleh enzim. Sebelum dipecah menjadi purin, asam nukleat dipecah menjadi mononukleotida. Mononukleotida dihidrolisis menjadi mononukleosida yang dapat langsung diserap tubuh. Dan sebagian dipecah menjadi purin dan pirimidin. Sintesa purin bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pembentukan asam nukleat. Namun, purin juga memiliki efek yang buruk jika kadar yang berlebihan dalam tubuh, seperti peradangan pada persendian, berkurangnya fungsi renal, hipertensi, dan gangguan kardiovaskuler. Contoh makanan yang tinggi purin adalah hati, sarden, jeroan, siput, dan jenis ikan. Sedangkan telur, susu, sereal, kacang-kacangan, dan jagung adalah makanan yang rendah kandungan purin. Asam urat merupakan produk akhir yang diekskresikan dari pemecahan purin. Keunggulan dari asam urat adalah sebagai antioksidan, neuroproteksi, dan menginduksi respon inflamasi. Pembentukan asam urat dimulai dengan metabolisme dari DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Adenosin yang terbentuk kemudian dimetabolisme menjadi hiposantin. Kemudian santin akan dihasilkan dari metabolisme hiposantin dan guasantin. Santin akan dimetabolisme menjadi asam urat dengan bantuan enzim santin oksidase. Selain santin oksidase, terlibat juga enzim HPGRT yang berperan dalam mengubah purin menjadi nukleotida purin. Purin yang tidak dimetabolisme oleh HPGRT akan dimetabolisme oleh santin oksidase menjadi asam urat. Nah, itulah proses metabolisme purin di dalam tubuh. Penyakit asam urat. Penyakit asam urat atau GOT adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Kondisi ini dapat terjadi pada sendi manapun, seperti jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan paling sering di jempol kaki. Jadi, peningkatan kadar asam urat dapat terjadi karena peningkatan produksi asam urat atau ketidakmampuan tubuh untuk mengolah dan mengeluarkan asam urat dalam tubuh. Ketika tubuh tidak dapat memetabolisme asam urat, maka asam urat akan menumpuk sehingga menyebabkan hiperurisemia. Hiperurisemia merupakan kondisi meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Jika hal ini dibiarkan, maka asam urat akan menjadi kristal di persendian dan menimbulkan rasa sakit. Keadaan ini disebut GOT atau penyakit asam urat. Penyebab penyakit asam urat antara lain makan makanan yang berzat purin tinggi yang dikonsumsi seperti jeroan hewan, hidangan laut, dan daging merah. Terlalu banyak mengonsumsi minuman dengan gula tinggi dan minuman beralkohol. Menggunakan obat-obatan dengan jenis tertentu seperti obat pengencer darah, obat penghambat enzim, dan obat-obatan kemoterapi. Memiliki riwayat penyakit asam urat pada anggota keluarga. Dan di sini juga ada gejala penyakit asam urat yang umum terjadi, diantaranya sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu khususnya di malam hari. Nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat, pembekakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Gejala mereda dan bengkak pun mengempis. Kulit di sekitar sendi yang terkena akan tampak bersisik, terkelupas, dan terasa gatal. Dan meski gejala penyakit ini bisa mereda dengan sendirinya, harus tetap dilakukan pengobatan untuk mencegah resiko kambuh dengan tingkat gejala yang meningkat.
Obat sintetis asam urat, di sini ada alpurinol dan probenecid, adalah sebagai obat asam urat yang umum diresepkan untuk mengurangi penumpukan kadar asam urat dalam darah. Pevukostat, obat asam urat yang berfungsi untuk mengurangi produksi jumlah asam urat yang dihasilkan oleh tubuh. Mekanisme alpurinol untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim kantinin oksidase sehingga menghambat pembentukan asam urat dan juga dapat menghambat sintesis purin. Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kapanewon, Bantul. Berdasarkan data yang ada, masyarakat Bantul percaya pada pengobatan tradisional, salah satunya pengobatan asam urat yang menggunakan tumbuhan daun salam. Dapat kita lihat, terdapat gambar daun salam dengan nama lain Syzygium polyanthum. Ada cara pembuatan obat tradisional daun salam. Yang pertama yaitu ambil sebanyak 7 lembar daun salam, kemudian cuci hingga bersih. Setelah itu rebus menggunakan 2 gelas air dan diamkan beberapa menit hingga mendidih dan menghasilkan 1 gelas air. Rebusan daun salam ini diminum 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan sore hari. Daun salam juga memiliki senyawa yang terkandung di dalamnya, yaitu ada tanin, flavonoid, saponin, triterpen, polifenol, alkaloid, dan minyak atsirin. Kandungan flavonoid pada daun salam ini mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja enzim xantin oksidase, sehingga pembentukan asam urat terhambat. Dalam penjelasan yang kami sampaikan dapat disimpulkan yaitu salah satu tanaman yang diduga berkhasiat menurunkan kadar asam urat dalam darah adalah daun salam atau Syzygium polyanthum. Salam mengandung tanin, flavonoid, alkaloid, dan minyak atsiri yang terdiri dari sitrat dan eugenol. Daun salam mampu memperbanyak produksi urin atau diuretik sehingga dapat menurunkan kadar asam urat darah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.